kangge kesang ingkang linuwe. Isun miwiti ngamuci hanyebut nomo yang sukmo ingkang gawe murah donya mangke kangge sinten mawon ingkang gesang linuwe. Di sebuah desa ada sosok anak yang cantik. Dia suka coklat, dia suka bermain HP, dan dia sangat sayang kepada bapak, ibu, dan kakung utinya. Di desa itu disebut Gemah Ripah Loh Jinawi. Apapun yang terbuang tumbuh, apalagi yang ditanam, dirawat. Suatu hari angin datang, hujan datang, dan terjadilah banjir bandang. Dia berlari ke kiri ke kanan. Dia ingatkan siapapun untuk tidak keluar rumah karena banjir ini bukan salahnya. Banjir ini bukan salah orang kampung di mana dia tinggal. Banjir ini adalah sesuatu karena dia dan teman-temannya sudah tidak pernah lagi membuang sampah sembarangan. Dia dan teman-teman di kampungnya seringkali membersihkan selokan. Dia dan teman-temannya selalu menanam dan merawat. Tapi air ini datang tiba-tiba. Dia punya seorang sahabat yang bernama Paman Doblang. Paman Doblang, kamu di mana, Paman? Paman Doblang, kamu di mana, Paman? Aku mencarimu. Aku mencarimu, Paman. Kamu di mana? Aku tahu kau tidak bisa berenang, tapi air ini deras. Kau di mana, Paman? Dia lari ke sana kemari mencari sahabatnya Paman Doblang yang selalu setia menemani ketika dia menanam, ketika dia merawat tanaman, memupuk, menyiangi. Dia mencari ke sana kemari, tak dilihat Paman Doblang kawannya. Hujan pun datang semakin deras. Angin kesana kemari menghantam semua pohon. Binatang-binatang berlari, bersembunyi. Tolong aku dia, tolong aku dia. Hai ayam, kamu di mana? Kamu di mana ayam? Aku di sini dia. Dia pun berlari menolong ayam yang terbawa arus, dan ayam itu pun selamat. Tapi dia masih ingin melihat Paman Doblang yang tidak lagi dia lihat, tidak lagi dia temui di desa itu. Hujan pun terang, angin pun surut. Paman Doblang itu muncul dengan tertatih-tatih. Dia, syukurlah kau selamat, Dea. Kupikir kamu terbawa arus air itu. Oh, Paman Doblang,
Aku bahagia melihatmu, Paman. Aku mencarimu ke sana kemari. Iya, Dea. Kita selamat. Teman-teman kita semua selamat. Karena kita sayang dengan bumi yang kita pijak, Dea. Lihatlah ke sana. Teman-teman kita sudah mulai keluar dari rumahnya. Teman-teman kita sudah mulai berani di jalan-jalan melihat sisa-sisa air yang telah menghanyutkan banyak hal. Betul, Paman. Bersyukurlah kita semua masih dapat menikmati keindahan kampung kita. Itu karena perbuatanmu dengan kawan-kawanmu, Dea, yang sangat sayang dengan lingkunganmu, sangat sayang dengan apa yang ada di sekitarmu. Lihatlah, tidak ada satupun yang tumbang, rusak oleh air yang datang tadi. Ayam kita pun selamat, Paman Doblang. Oh, senang sekali aku mendengarnya. Dea, kabarkan kepada teman-temanmu dimanapun, kampung kita selamat oleh air bah. Oh ya, Paman, HP ini akan aku gunakan untuk mengabarkan pada teman-temanku dimanapun bahwa kampung kita tak rusak oleh air bah yang barusan lewat. Dia pun mengabarkan melalui HP-nya, dan dengan senang teman-temannya mendengar bahwa air bah yang lewat di kampung dia tak menghanyutkan apa-apa. Paman Doblang pun ingat kesukaan dia. Hari ini, Dea, aku tidak bisa memberimu coklat kesukaanmu, tapi nanti kalau semuanya sudah baik, aku akan bawa coklat untukmu 1 truk. Terlalu banyak, Paman. 1 saja cukup, Paman. Oh, tidak, Dea. 1 truk nanti akan aku kirim padamu. Dan bagikan kepada semua temanmu yang menyayangi apapun yang ada di sekitarnya. Oh, tidak usah, Paman. Berilah aku doa supaya aku dan teman-temanku terus hidup sehat, sejahtera, bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya, Paman. Anak cantik. Baiklah, mari kita berdoa. Dan Dea pun akhirnya dengan teman-temannya bernyanyi bersama. Dengan gembira, Dea meneruskan perjalanan hidupnya. Cerita ini untuk Dea yang berulang tahun. Terima kasih. Mari kita nyanyikan untuk Dea. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ya, itu dia. Tahun semakin kita sehat, terus semangat. Amin.
Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Jadi kau keluar sendiri lagi, Pak? Iya, manis. Tapi aku sesekali ingin tak perlu dipapa olehmu. Tapi bukankah kau masih sakit? Bukan main. Sakitnya terasa di semua badan. Baiklah kalau begitu, aku bantu. Ambilkan surat-surat yang mesti aku kerjakan sekarang. Ingin aku tanda tangani sekarang. Tapi tidakkah lebih baik kau tunda saja, Pak? Tidak. Aku masih punya sisa semangat sehabis dari jalan-jalan tadi. Sekarang ingin kuhabiskan semua semangatku untuk menandatangani surat. Memang banyak yang dikerjakan, Pak. Tidak. Hanya beberapa surat saja yang masih harus aku tanda tangani. Lainnya sudah aku selesaikan. Pak, tapi tak mengapa kau serahkan ke aku saja? Bukankah kau sedang sakit? Kalau aku yang menuliskan sendiri namaku, bagaimana susah dan sedihnya, maka seolah-olah aku telah memindahkan sebagian diriku. Tapi setidaknya di luar aku sendiri, aku yang lumpuh seperti ini, nampak olehku, aku masih bisa tanda tangan, sekalipun dengan tangan kiri. Jadi apakah kau mau membukakan pulpen untukku? Aku sendiri tak bisa membaca apa yang aku tulis. Tak perlu, Pak. Kau hanya menandatangani itu. Tiap kali aku melihat namaku, aku melihat diriku sendiri. Nama yang tak lain dari suatu janji, bukan? Ya, janji harus ditepati. Maafkan aku. Ini tentu merupakan siksaan yang berat bagimu. Kau harus merawat aku yang tua ini. Pak, jangan katakan itu. Ya, anak kecil memang seharusnya dipelihara dengan baik-baik. Tapi ini sungguh tidak adil. Kau mendapatkan aku yang bobrok, tua, dan kau pelihara ini. Tidak, Pak, tidak. Itu sudah kewajibanku. Kewajiban? Seperti kita sudah kawin lama saja. Padahal baru 2 tahun kita kawin. Dulu aku sehat, cuman agak terlalu matang barangkali. Di samping remajaku yang masih hijau, kiranya aku pernah berpikir bahwa 2 umur laki-laki dapat mendampingi, 2 umur perempuan dapat mendampingi 1 laki-laki. Kiranya bagiku tak sampai memerlukan perempuan kedua, sebab 1 saja sudah susah olehku. Pak, waktu kita kawin, aku tidak menganggap kau tua. Persis 2 kali umurmu. Perkawinan kita ini sudah menjadi rumusan ilmu pasti yang salah. 2 kali 1 sama dengan 0. Pak, kau pasti akan sembuh. Waktu kita kawin, kau masih sehat, bukan? Ya memang akan sembuh dan bertambah tua. Kita perlahan-lahan tumbuh saling mendekati. Akhirnya mencapai titik pertemuan. Kalau sudah tidak punya arti lagi, hari tua tak mengenal perbedaan kembali. Ada ketukan pintu. Kau salah dengar. Ia tentunya belum datang. Biasanya ia selalu tepat waktu yang ia janjikan. Pak, tapi aku mendengar itu suara ketukan pintu. Mendengar sesuatu seperti waktu pekan lalu itu. Tidak. Maksudku ini benar ketukan pintu. Sudah aku bilang tak ada ketukan pintu. Badanku lumpuh, tapi telingaku masih bisa mendengar dengan normal. Apa mungkin aku salah dengar ya?
Orang yang mengalami sesuatu pasti bisa keliru. Di dalam dan di luar manusia itu ada suara. Soalnya, apakah orang lain juga mengalami hal yang sama? Sudah, jangan mulai dibahas lagi loh, Pak. Apa yang kau dengar? Itu, tapi mungkin aku salah dengar. Ya sudahlah. Aku hanya ingin menolongmu, tapi untuk itu, kau perlu berterus terang kepadaku. Yang disembunyikan akan menjadi busuk. Aku yang akan menyembuhkanmu. Aku tidak sakit, Pak. Aku sedang tidak sakit. Kau dengar lagi anak menangis. Tidak. Jangan disembunyikan. Aku ingin menolongmu. Waktu berjalan terus. Apa yang sudah kau lalui sekarang, kau ketinggalan. Kau ketinggalan di masa silam. Kau harus mengejar kami. Anak itu sudah mati lebih dari 1 tahun. Pak, sudah cukup. Jangan musik hal itu lagi. Kau sudah ketinggalan waktu lebih dari 1 tahun. Aku berani bersumpah aku mendengar tangisan anak itu. Yang baru-baru ini akhirnya kau pungkiri juga. Setelah itu barulah kau mengaku. Itu sangat bagus. Tandanya kau akan sadar dengan kesendirianmu. Lekas-lekaslah kembali, sebab kami terus maju. Jarak waktu antara kau dan kami semakin jauh. Aku tidak benar. Sudahlah. Untung aku sempat membuat potret ini. Sekarang aku tak dapat buatnya lagi. Tanganku tak kuasa memegang alat-alatnya. Tapi potret ini aku buat dulu ketika anak kita berlari. Belum dapat dikenali wajahnya, belum dapat dikenali suaranya. Sayang, tak lama ia kemudian meninggal. Ingatanku mulai tumpul. Bukan kata dokter, anak itu mati kelungkup dengan batal. Pak, sudah. Jangan musik soal itu lagi. Begitu kata dokter, bukan? Ya, Tak seorang pun dapat berbuat apa-apa. tak seorang pun, Pak. Dengan membuat potret ini, seolah-olah aku telah merampas hidupnya. Aku bangga sekali dengan anak ini. Bangga bercampur takjub bahwa aku yang sudah tua, bangka, lumpuh ini masih bisa punya anak. Lahiran anak ini bisa dikata suatu keajaiban. Seperti dalam dunia wayang, Indrajit lahir dari kekuatan cipta. Kau dengar itu di ketuk orang? Tidak, aku tidak mendengar. Itu salah, mestinya kau dengar. Dia datang tepat waktu. Tapi tak mengapa, kita boleh bergembira. Sebab sahabat kita masih peduli dengan kita. Dan ia adalah orang yang satu-satunya berharap kepada kita. Tinggal kita menunggu waktunya. Tentu kau akan senang melihat dia kembali. Tidak, aku tidak senang. Sudah masukkan dia sekarang. Bagaimana keadaan? Ya begini, semakin buruk. Kepala tinggal menunggu apa yang dilakukan oleh badan. Pikiranku memang masih terang, tapi itu yang bikin aku susah. Serasa badanku dibelit oleh ular sampai remuk. Tapi kepalaku tak apa-apa, hingga aku dapat menyaksikan semua ini dengan jelas. Lalu, bagaimana kata dokter? Dokter, aku tak pernah memakai mereka lagi. Mereka hanya bisa memberikan harapan palsu padaku. Aku tak suka diberi harapan palsu. Sekarang aku tak pernah mau melihat mereka lagi. Sekarang aku bersikap seolah tak peduli. Dan kau, bagaimana keadaan? Aku baik. Cuman kepalaku agak pening. Sahabat, aku ingin berbicara dengan kau tentang dia. Barangkali kau dapat memberi pertimbangan. Sayang akhir-akhir ini kau jarang datang kemari. Entah ini cuma perasaanku saja,
Atau memang akhir-akhir ini aku tidak begitu mendapat sambutan di sini? Itu cuma perasaanmu saja, sahabat. Tapi aku yakin pasti bukan aku yang memberikan kesan buruk itu. Aku senang kalau kau datang. Aku tahu di antara kita terjadi suatu ikatan. Ikatan yang melebihi persahabatan kita semata. Mungkin begitu. Tidak. Bukankah sudah waktunya untuk berterus terang? Selamanya memang akan lebih terang kalau berterus terang. Nah, mulailah. Lalu kenapa engkau menelponku jam segini dan memintaku datang ke sini di tempat dan waktu yang kau tentukan? Aku ingin pulih kembali. Kamu nelpon, Pak. Kamu nelpon dia. Aku tak tahu kamu menelpon dia. Ya, aku telepon dia. Aku ingin pulih kembali persahabatan kita dulu. Kita dulu mengalami masa-masa bersama saat-saat kita bertiga dekat sehabis perkawinan kita. Persahabatan yang jarang terjadi sudah merupakan Tritunggal. Dan ketika kau tak datang-datang lagi, entah aku tak tahu apa sebabnya. Dapat kau pahami bukan? Aku yang lumpuh seperti ini, tua bangka dengan istri yang cantik seperti dia, membawa kekakuan, membawa kesepian di rumah ini. Dan dalam kesepian dalam pikiran tumbuh suara-suara aneh. Suara-suara aneh yang mengacaukan alam pikiran. Sebab itu aku minta kau datang kemari. Kau sebagai satu-satunya suara hidup guna melawan suara-suara mati itu. Apa maksudmu? Suara-suara mati? Aku jadi curiga padamu. Orang cacat sepantasnya dan selamanya harus dicurigai. Ya, mereka adalah musuh-musuh yang dijelmakan dari perasaan takut orang-orang yang waras. Apa suara-suara mati itu? Aku tidak mendengar. Aku tidak mendengar apa-apa. Semua diam. Pintu diketuk orang. Aku tidak mendengar apapun, Pak. Pengantar pos datangnya mesti tepat waktu begini. Tadi aku minta bujang untuk mengantarkan surat-suratnya kemari. Permisi, ini ada surat buat ini. Itu ada surat untukmu. Ada apa? Dari siapa itu? Mengapa kau berdiri saja? Dari kau. Apa maksudmu? Setahun lamanya kau tulis surat ini, kau kasihkan padaku. Aku tak berani mulanya. Aku tak berani membicarakan soal itu. Cuman aku memberikan syarat untuk kepadamu bahwa kau tidak seperti dulu. Kau tidak mendapat sambutan seperti dulu. Kini sudah waktunya untuk berterus terang. Seperti katamu tadi. Cuman aku tak mengerti mengapa kau siksa aku dengan surat-surat ini. Apa artinya semua ini? Kau tahu suara-suara mati? Ia mendengar suara-suara itu. Dan kini ia melihat isyarat-isyarat mati itu. Tapi toh, surat ini padaku. Aku kenal tulisan ini, sebagaimana aku kenal dengan tulisanku. Setahun lamanya, aku menerima surat-surat ini, dan aku terima mula-mula sesaat anakku telah mati. Tapi mengapa kau mengira aku yang menulis surat itu? Tapi hanya kau yang tahu apa isi surat ini. Berikan. Aku tidak menulis surat ini. Namamu memang tidak tertulis, tapi hanya kau yang tahu apa isi surat itu. Aku berani bersumpah, bukan aku yang menulis surat ini. Surat-surat lain pun tak pernah kau tanda tangani. Aku tak pernah menyerati kau.
Aku tidak akan berani. Aku takut. Ya, aku takut. Aku takut akan membongkar rahasia. Jika aku menuliskan surat itu, meskipun toh aku menulisnya dengan hati aku. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa kau sampai hati? Mengapa kau sampai hati melakukan ini padaku? Semua aku menangis, ketakutan karena kekejamanmu. Ya, kekejamanmu. Tapi kemudian aku mulai berpikir, aku mungkin memang benar. Maka mengertilah aku, kau harus membenciku. Apa yang mau katakan itu? Demi Tuhan, katakan apa yang terjadi. Mula-mula ada perlawanan karena tak percaya, karena keyakinan dalam dirimu, karena kau mulai tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu semua bohong akan kepastian pengalaman. Tapi apa yang terjadi sebenarnya tak dapat diikuti lagi. Kebenaran itu terletak pada masa silam, hanya kenangan. Ya, hanya kenangan. Kenangan itu perlahan disinggung. Lama-lama kau lepas pada masa silam. Sampai pada saat kenangan itu membentuk kehidupannya sendiri. Dan runtuhlah kepercayaan pada apa yang kau ketahui. Mula-mula memang kau sadar. Kau melawan kesadaran itu. Tapi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi sisa-sisa kepastian yang tinggal. Dan kekuatan dalam dirimu pun menjadi liar. Benda-benda di sekitarmu mula-mula kehilangan kemesraannya. Hal yang paling remeh menjadi asing. Kursi menjadi samar, meja menjadi samar. Semuanya menarik diri padaku. Mereka menjadi samar, mengandung rahasia. Itulah yang memberikan kesepian yang tak tertangguhkan lagi. Dan bayang-bayang timbul dalam dirimu penuh dengan dendam dan benci yang menjadi teka-teki bagiku. Mengapa manusia itu mesti menjadi musuh dirinya sendiri? Mengapa dalam satu tubuh bersyarat harapan damai beserta kekuatan yang membawa kebinasaan? Lambat laun kau tenggelam dalam kebimbangan, dalam ketakutan dalam kesamaran, keasingan. Kadang-kadang aku merasa ada dinding dalam diriku. Badanku menjadi dua. Di sisi kanan aku berpikir, aku melihat dan aku menyadari, mengikuti masa silam dengan keyakinan yang pasti. Tapi di sisi kiri, aku dihantui oleh sama-sama bayang-bayang, kecemasan. Sedangkan aku tak kuasa menembus dinding itu. Kadang-kadang serasa akal memukul-mukul, seperti hendak melepaskan diri. Tapi dindingnya terlalu kuat. Aku tahu aku hidup dalam kebohongan. Tapi kebohongan itu sangat kuat menguasaiku. Ada sebuah dinding yang membatasi antara aku dan suara anak itu. Aku tidak tahu dari mana asal suara itu. Dari mana asal suara dinding itu. Kau mendengar anak menangis? Ya, anakku. Anakku yang telah mati. Dia yang memperingatkan aku dengan suara-suara itu. Dia yang mulai mendengar suara tangisan itu. Kemudian dia sampaikan kepadaku. Kemudian datanglah kesaksian itu. Kemudian suara itu. Aku kasihan padamu, sahabat. Itu tidak benar. Tidak benar bahwa aku yang mulai mendengar suara-suara itu. Hanya angan-angan saja, tak dapat disesali. Bersamaan waktunya, dengan itu datanglah surat-surat itu. Surat-surat yang berisikan tuduhan. Surat yang satu-satunya. Surat dari orang yang satu-satunya yang bisa menolongku. Surat itu dari kau. Alangkah kejamnya kau menuduhku. Kau menuduhku membunuh anakku sendiri.
apa yang telah kutuduhkan padamu? Kau menuduhkan bahwa aku telah membunuh anakku sendiri. Itu tidak benar. Di sisi kanan memang kebenaran, di sisi kiri dosa. Di tengah-tengah dunia ini, tiap-tiap manusia selalu ada rasa, perasaan dosa yang sama-sama, pasti mencari dasar. Dan kau yang memberikan dasar itu dengan surat-suratmu. Oke, jadi kau anggap aku yang menulis surat itu? Iya. Boleh aku membacanya? Boleh. Kau akan melihat siapa dirimu di dalam surat itu. Apa isi surat itu? Kau pembunuh! Kau tuduh aku yang membunuh anak itu. Anda sekali, boleh aku melihat? Ini. Hah? Sudah kuduga, kau salah baca. Sudah kusangka, di sini tertulis ibu pembunuh. Ibu pembunuh? Aku maksudmu? Oh, lain tidak. Tidak. Mesti ada yang mengetahui tentang hal ini. Aku tidak mau membisu lagi. Kau tahu, aku sangat cinta padamu. Aku tidak akan pernah menuliskan surat-surat itu. Bahkan surat ini pun tidak. Aku tidak berubah. Percayalah padaku. Percayalah. Aku mau percaya padamu. Aku pun tak inginkan bukti apa yang kau katakan. Hanya karena kau sudah mengatakan itu. Kalaupun aku melihat sendiri kau yang menulis, aku pun akan percaya juga. Sebab aku percaya. Sebab aku mau percaya di dalam diriku yang membatasi antara bukti dan harapan. Aku berhak atas dirimu. Aku tidak sudi melepaskanmu lebih lama lagi hanya karena sebuah belas kasih. Sudah, jangan diragukan aku. Lingkungan ini sudah tidak baik untukmu. Ikutlah pergi bersamaku. Hawa di sini sudah busuk. Cahaya di sini sudah beracun. Kau tidak layak berada di sini. Ikutlah denganku. Ikutlah. Tidakkah kau minta diri dulu dariku? Enak sekali bicaramu. Aku harus tinggal di sini. Aku tak dapat meninggalkan dia. Aku tahu betapa berat penanggunganmu. Seorang lumpuh, tua, bobrok seperti aku tak dapat sepatutnya berkumpul dengan orang-orang yang tanpa cacat. Dia hanya menjadi penghalang bagi orang-orang yang tanpa cacat. Aku pernah berpikir, apakah tidak lebih baik melepaskan kau? Syukurlah, sekarang sudah ada orang ketiga. Pergilah kau bersama dia. Sayang, Tidak ada lagi anak yang mengikat kau. Barangkali di luar rumah ini aku pun tak akan mendengarkan tangisannya. Aku berterima kasih padamu karena kau telah berjuang banyak untukku. Tapi aku mohon, jangan paksa aku untuk meninggalkan dia, sebab aku mencintai dia. Jangan paksa aku untuk aku ikut tinggal bersamamu. Aku dapat mengajar kau jahanam. Kau jerat dia. Kau bunuh dia.
Aku cuma seseorang yang malang, yang lumpuh. Maafkan kau. Ada apa di tangan? Kenapa ada tinta di jarimu? Tinta? Aneh sekali. Coba aku lihat. Bayarlah kamu sama dia. Tinggalkan aku sendiri di sini. Pak, tanganmu bergerak, Pak. Tanganmu bergerak. Tangan kananmu bergerak. Tangan kananmu bergerak. Tanganmu dapat bergerak. Kau apakan dia? Kau apakan anaknya? Biar dirasakan siksaanku sebelum kalian tiba di neraka jahanam. Mari, ikutlah denganku, biar dia meratapi Tunggu. sedih. Diamlah. Kalian berdua diamlah. Apa kalian ini mendengar suara itu? Suara tangisan anak itu. Anakku sedang menangis. Anakku sedang menangis. Anakku sedang menangis. Sudah cukup. Saya sebenarnya benar lagi harus ngomong. Maaf ya harus ngomong. Maaf emang harus ngomong. Saya meneteskan air mata itu bukan karena saya. Tempatnya dia, semangatnya dia itu saya meneteskan air mata. Hari dia mau minta memorandum, saya bilang jangan, kamu nanti dihabisin dengan saya pikir Andi Asma Madri yang psikologi itu teman-teman saudara sekalian, tidak banyak yang saya katakan biar kamu mati jika saya ini namanya Lucy ini sebagai istri yang tadi saya katakan kepada Anda bagaimana ego dan super egonya ini kacau. Sebab kiri saya adalah Adi, saya nggak pernah tahu apa-apa. Ini juga nggak tahu Adi, tak pernah tahu apa-apa, tak pernah lihat drama, tak pernah lihat apa. Ini Adi sebagai apa namanya? Oke, siapa itu? Ilham. Jadi dibantu oleh Ilham, tapi ada nelayan. Ya, hari itu di belakang layar, Riki di belakang layar, kemudian menerima saya kepada anak saya Disti yang berani untuk memilih naskah ini, dan dia mencoba untuk melatih dirinya menjadi sutradara. Dia di situ saya berkatakan dari situ menerima dia dari ibunya. Kalau di foto bisa di sini di situ juga bisa. Tenang, oke, jangan lurus sini, stop, udah, please maju, tolong di foto.
saya melihat justru kontekstual dengan kondisi ini. Kita mendengar suara tentang kematian yang bisa detik. Ya, setiap waktu buka grup WA, FB, hampir semuanya 90% mengabarkan kematian. Nah, proses menuju kematian itulah yang saya kira pertunjukan malam ini menuntun kita untuk melihat bahwa dengan manusia ada yang penting kan, selalu mengalahkan diri sendiri. Hari ini kita memang harus mengalahkan diri kita untuk memahami sesuatu yang kita tidak mau menerimanya. Tiba-tiba teman kita yang kemarin barusan berjalan-jalan besok sudah mati, dan seterusnya. Nah, perjalanan menuju ke sana saya pikir mau ini dibicarakan dengan karya, lupa saya karya siapa? Saya sempat melihat satu proses, bukan sebuah perbandingan. Ini Pak Amir pernah menyentuh naskah ini dan melihat sebagai sebuah karya filosofis begitu, seperti dalam teks tadi bahwa manusia memang harus mengalahkan dirinya sendiri, tentu untuk mencapai kemenangannya. Nah, saya beri gambaran bahwa di proses teater tradisi itu tidak menggunakan teks. Jadi seorang TD atau sutradara itu memberi pemicu ya pada calon-calon aktor atau aktor yang sudah dipilih akan memainkan kisah-kisah itu untuk dirangsang otaknya mendekati peran baik yang baru maupun yang lama. Nah, referensi untuk Suara Mati saya pikir banyak, Anda bisa berjalan melacaknya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kata-kata itu menjadi bahasa pelaku. Setelah Anda mengalahkan dirimu, menanggalkannya dalam konteks teater itu, kita harus mengalahkan diri kita memang untuk menjadi. Nah, proses menjadi itu dahsyat. Proses itu dahsyat. Ketika kamu menjadi orang lain dan mampu memahami kata-kata yang menjadi bahasa yang diucapkan oleh orang itu, bukan dirimu yang mengucapkan, itulah dahsyatnya teater. Dahsyatnya teater. Nah, di teater tradisi, seorang aktor dituntut untuk hingga menjadi perempuan. Manakala suaranya sudah tidak dirinya, benar-benar dirasa sebagai suara perempuan, dia memainkan berbagai variabel di tradisi, bisa menyanyi, bisa bersyair, itu dikatakan aktor yang berhasil. Lagi-lagi tingkatannya sampai jauh. Nah, karena tahapan dalam teks-teks teater modern kita baru menjadi orang lain, belum merubah secara gender. Nah, ada satu pengembaraan yang harus dilakukan. Bagaimana memahami suara-suara mati. Seorang saudara bisa menarik itu kemana saja sebenarnya. Ada salah satu contoh bagaimana Niku Kosasih dalam drama radio, Lacak, Rama Kumbara dan seterusnya itu putar, matikan lampu, dengarkan semua. Orang-orang itu hanya dengan duduk dan membaca teks, tapi kita bisa dibawa terbang kemana saja oleh semua tokoh. Itu suara, kekuatan suara. Teater bermula dari sana. Karena kita tidak bisa bergerak sebelum kita mengenali suara dan kita mampu menjadi pemilik suara itu, maka suara-suara mati akan hidup. Saya kira begitu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya jujur saya terharu aja juga Dedi, karena ruangan ini memang dibangun sama Dedi untuk
di rumah dedikasi ini ada anak-anak, adik-adik muda yang akan meneruskan bagaimana kita berkiprah dalam dunia seni dengan wacana kalian masing-masing, itu begitu. Dan saya memang ditelepon khusus sama Dedi untuk bisa datang di malam hari ini dengan wanti-wanti yang banyak. Dan saya juga bukan yang dulu lagi deh, belum saya. Dan kalau saya melihat pertunjukan dalam semua pertunjukan yang telah disampaikan kepada kita itu adalah semuanya adalah pertunjukan yang sangat bagus. Saya menghormati itu sangat dengan siapapun karena satu pertunjukan itu adalah satu hadiah yang luar biasa yang harus sampai ke dalam hati kita juga. Itu yang penting. Jadi semua dari sutradara, khususnya krunya meliputi pemain juga atau asisten-asistennya, itu harus juga mumpuni dengan apa yang kita garap. Nah, yang menjadi pokok dalam sajian-sajian itu adalah semua dalam satu tim yang berbicara hanyalah hati. Saya dari pengalaman saya dengan Mas Willy waktu itu tidak akan bertemu dengan naskah langsung, tetapi kita bertemu dengan kehidupan. Kehidupan ini, berjalan kehidupan itu juga drama, dan bagaimana kita mengekspresikan di situ. Artinya begitu. Dan ketika kita ketemu naskah, kita harus sudah cair, seperti Mas Maimura tadi bicara, kita akan jadi apa dan kita siapa di situ. Maka tadi saya juga sangat menikmati ending yang sangat bagus. Ya. Saya bisa sangat merasakan bagaimana orang depresi, bagaimana orang sedang galau, bagaimana sang istri ini bingung. Saya bisa merasakan. Kalau mau bicara detail lagi, bagaimana ini baik, enggak, aku bilang ini baik. Adalah nanti kita asah lagi sedikit-sedikit, karena waktu kita belajar itu tidak sebentar, artinya apalagi tadi Dedi bilang baru berapa hari gitu, berarti nggak apa-apa. Jadi, nah, ya kan, mempersatukan ini semua, saya lihat masing-masing pemain luar biasa. Ada vokal yang sudah sampai. Kalau diksi ada beberapa sedikit-sedikit. Kalau ini mau gitu ya. Tetapi total bagus, luar biasa. Saya bilang begitu. Mbak Disti, salut ya. Diteruskan lagi. Diteruskan lagi, semua yang ada di sini juga harus punya semangat, karena kalau kita mau latihan yang serem, yang seru gitu, Mas Maimura mungkin tahu, Dedi juga pernah, dari muda kita tidak sembarangan untuk bagaimana kita bermain teater gitu, bagaimana kita masuk roh, kita harus punya roh di sini, harus ada energi. Nah, itu butuh waktu yang dalam, yang lama, jam terbang yang lama gitu, nggak apa-apa. Dan saya senang sekali, saya berharap tentu saja semua sehat. Tentu saja semua harus kuat dan tetap dalam satu kata, yaitu akan tetap teguh, tetap jujur dalam berkesenian. Jujur itu dalam sekali arti. Kita pasti akan ketemu lagi ya. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak bingung ya mau ngomong apa di sini. Cuma saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Dedi yang terus-menerus. Dedi ini tidak henti-hentinya ya untuk mengapresiasi kebudayaan ya. Apalagi setiap saat saya diundang acara Dedi ini selalu yang datang ini terus lain ini datang lagi, ini yang komunitas lain lagi gitu. Jadi saya salut sama Dedi. Dan tadi saya menikmati juga penampilan yang walaupun sederhana ya, tapi saya lihat karakternya satu sama lainnya itu betul bagus ya. Karena saya juga sama Mbak Dindi ini tokohnya Mas Mainura apa ini, tapi alhamdulillah saya menikmati sekali ini tadi dan bagus. Kalau diasah terus menerus insya Allah akan tambah bagus ya. Amin. Insya Allah kalau misalnya pandemi ini sudah selesai bisa nanti Ibu Dindi menampilkan di tempat yang ada panggungnya ya, insya Allah di Cak Durasim atau di Balai Pemuda insya Allah ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat. Thank you.